Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sari, NPM saya 4782067. Saya dari kelas TRI 3C. Jadi di sini saya akan melakukan praktik hands-on 314. Pada lab ini tujuannya untuk menunjukkan bagaimana VLAN atau Virtual Local Area Network membagi satu domain broadcast menjadi beberapa domain yang lebih kecil dan terisolasi. Kita langsung aja ke yang pertama. Kita akan uji coba ping dan persiapan mode simulasi. Yang pertama kita ke PC 0, kita cari di sini PC 0. Terus kita klik ke desktop, tab command prompt desktop, command prompt. Di sini kita ping 192 168 18. Oke, berhasil ya. Di sini reply from. Jadi langkah ini dilakukan untuk memastikan konektivitas awal dan memastikan alamat MAC perangkat telah dipelajari oleh si switch-nya. Jadi di sini dapat dipastikan bahwa IP 192.168.18 ini pemiliknya satu VLAN dengan si PC 0, seperti itu. Dan selama proses ping pertama, ARP yakni Address Resolution Protocol akan dikirim yang merupakan paket broadcast untuk menemukan alamat MAC tujuan. Nah, di sini bisa kita cek di sini 192.168.18 IP milik CPC 7, seperti itu. Terus kita lanjut step kedua. Kita akan menghasilkan dan periksa broadcast traffic dalam implementasi VLAN. Langkah ini gunanya untuk menunjukkan bagaimana switch memproses paket broadcast dalam lingkungan VLAN. Jadi yang pertama di sini kita beralih dulu ke mode switch to simulation mode. Oke. Click edit filter in the simulation panel. Unclick the saw on. Check what is checking business check what. Oke, kita edit filters. Di sini kita CMP. Oke. Klik the edit PDU tool untuk pendekatan dari toolbar. Untuk bagian pusing. Oke, ini komplek PDU. Sebelumnya saya mau menjelaskan ICMP yang udah kita edit di sini. Itu gunanya untuk melihat paket ya di broadcast untuk layer 2. Terus ini kita pilih add complex PDU. Kita klik PC 0. PC 0 ini sebagai source ya, atau tujuan. Dan ini sudah terbuka jendela create complex PDU-nya, dan kita masukkan di sini destination IP address-nya 255.255.255.255. Switch numbernya 1, sort on time-nya 0. Nah, di sini ada pertanyaan. What are at least 3 or 3 other application available
for use. Jadi apakah aplikasi lain yang biasanya tersedia dalam PDU kompleks pakai tracer di sini meliputi ada DNS, Finger, VTP, HTTP, HTTPS, IMAP, NetBIOS, Ping, POP3, SFTP, dan kita di sini pilih Ping ya, dan lain-lainnya. Terus kita create PDU di sini. Oke, di sini akan muncul ya, sudah muncul. Terus kita di sini klik capture footage. Nah, yang pertama di sini kita klik dulu sekali, terus kita ngeklik sekali lagi, oke. Jadi di sini what happened to the packet. Jadi yang pertama tadi paketnya dikirim dulu ke switch, dari PC 0 ke switch. Udah kita klik lagi sekali lagi, switch itu meneruskan paket meneruskan paket broadcast ini ke semua port ya, yang merupakan bagian dari VLAN yang sama dengan PC 0, yakni VLAN 30. Dan paketnya ini tidak diteruskan ke port yang termasuk dalam VLAN lain seperti VLAN 20 dan VLAN 10. Jadi dia hanya dari PC 0 pertama ke switch, dari switch mengirimkan ke sesama VLAN 30. Seperti itu. Terus di sini repeat this process for PC 8 dan PC 16. Jadi kita melakukan hal yang sama dari PC 8 dan PC 8 dan PC 16. Jadi di sini PC 8 ini. PC 8 oke. Destination IP address-nya di sini broadcast ya. Broadcast address-nya kita aja 255 255. Sketch number-nya 1, terus antennya 0. Create PDU. Dia tetap kita reset dulu ini ya. Kita reset, baru kita oke. Ini yang dari PC 8 ke switch, dari PC 0 ke switch. Nah, yang dari PC 8 dia ngirim ke sesama VLAN dia, VLAN 10, dan yang PC 0 ngirim juga ke 30, dan ini berhasil gitu. Oke. Terus kita reset simulator lagi. Terus sekarang kita lakukan hal yang sama di PC 16. Di sini 255 terus switch numbernya 1, terus ini 0. Create PDU. Kita jalanin sekali dia ke switch, jalanin 2 kali dia ke semua PC yang sama VLAN-nya, yakni VLAN 20 gitu. Jadi kalau dia yang ngirim VLAN 20 ya dia kalau dia pengirimnya VLAN 20 ya dia ngirimnya ke semua yang sama VLAN-nya, gitu juga VLAN 10, gitu juga VLAN 30. Terus di sini ada pertanyaan, if a PC in VLAN 10 send a broadcast message which device. Jadi jika sebuah PC di VLAN 10 mengirim pesan broadcast
maka perangkat mana saja yang menerima. Nah, di sini sudah pasti kalau yang dia ngirimnya VLAN 10 itu hanya ya yang menerima hanya perangkat-perangkat yang terhubung ke port yang telah di-assign ke VLAN 10 ya, yang akan menerima pesan broadcastnya. Contohnya ya tadi sudah kita praktekkan, kalau misalkan PC 0 ya dia ngirimnya ke PC 7, PC 6, PC 5, PC 4, PC 3, PC 2, PC 1 seperti itu. Terus if a PC in VLAN, jadi jika sebuah PC di VLAN 20 mengirim pesan broadcast, mana saja yang menerima. Nah, sama juga. Jadi hanya perangkat-perangkat yang terhubung ke port yang telah di-assign ke VLAN 20 yang akan menerima pesan broadcast tersebut. Lalu sama juga yang pertanyaan yang ketiga, jika sebuah PC di VLAN 30 mengirim pesan broadcast, kemana saja yang menerima, yaitu sama yang sudah kita praktekkan tadi. Jadi kalau misalkan jadi kayak yang PC VLAN 10, jadi maksudnya di sini tadi PC VLAN 10, kalau dia pengirimnya PC 8, ya dia ngirimnya ke semua VLAN yang ada di semua PC yang ada di VLAN 10 gitu. Jadi kalau misalkan PC 20 VLAN 20 ada di 20, ya dia ngirimnya ke semua yang ada di 20. Terus gitu juga yang PC 30. Jadi hanya perangkat-perangkat yang terhubung ke port yang telah di-assign ke VLAN 30 yang menerima pesan broadcast tersebut. Lalu pertanyaan keempat, what happened to a frame sent from a PC in VLAN 10 to a PC in VLAN 30? Jadi apa yang terjadi pada frame yang dikirim dari PC di VLAN 10 ke PC di VLAN 30. Jadi frame tersebut tidak akan pernah sampai ke PC di VLAN 30. VLAN 10 dan VLAN 30 adalah domain broadcast yang terpisah dan terisolasi. Nah, untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN disebut inter-VLAN routing, itu diperlukan perangkat layer 3 seperti router ataupun layer 3 switch. Lalu pertanyaan yang kelima, port mana saja pada switch yang menyala jika PC yang terhubung ke port 11 mengirim pesan unicast ke PC yang terhubung ke port 13? Ya, hanya port 11, port sumber, dan port 13, port tujuan yang akan menyala. Dan switch meneruskan unicast traffic secara ini, dan hanya port tujuan yang berdasarkan MAC yang dipelajari, kecuali jika alamat MAC-nya belum diketahui ya, yang akan memicu float. Lalu yang keenam, port mana saja pada switch yang menyala jika PC yang terhubung ke port 2 mengirim pesan unicast ke PC yang terhubung ke port 23? Ya, jawabannya hanya port 2, port sumber, dan port 23, port tujuan yang akan menyala. Ini sama seperti seperti nomor 5 ya. Lalu yang keenam, dalam hal port apa saja collection domain pada switch? Jadi setiap port pada switch mewakili satu collection domain yang terpisah. Jadi kalau misalkan switch itu ada 24 port, berarti ya ada 24 collection domain gitu dalam mode full duplex. Lalu yang ke-8, dalam port apa saja broadcast domain pada switch? Jawabannya broadcast domain pada switch ya ditentukan oleh VLAN-nya. Oke, mungkin sekian penjelasan lab ini dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.